Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hussein dan siap dikatakan goblok karena bertanya. Gus Baha ini berapa bulan yang lalu diangkat sebagai Rois Suriah PBNU dan itu tidak melalui proses kaderisasi, melalui ranting, MWC dan seterusnya. Padahal Ustadz Khairuddin ini di sini paling alim, tapi beliau masih jadi MWC gitu. Iya, terima kasih. Nah, itu berangkat dari Gus Baha sebagai Rois Suriah. Saya ingin bertanya tentang ke-NU-an yang telah dirumuskan oleh Ki Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena beliau kalau misalnya nanti tidak bisa menjawab berarti diragukan ke Rois Suriahnya. Oke. Di dalam risalah atau konun asasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama disebutkan bahwa secara keagamaan NU menggunakan sistem bermazhab atau mazhub. Serius ini Gus. Yang pertama dalam akidah, terus fikih dan tasawuf. Nah, dalam fikih misalnya NU menganut Abu Hanifah, terus Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir tahun 154. Wafatnya tahun 205. Akhirnya berapa? 154. 50. Mungkin kitab saya ditahrif itu, Gus. Apa? Umur Imam Syafi'i berapa? 63. Oh iya. Ya intinya umurnya pendek. Imam Syafi'i tahun berapa? 50, pokok 50 lah. 140 Iya, 204. Kalau Al-Ghazali wafat 505. Nah, iya. Iya, pertanyaannya gini, Gus. Pertanyaannya gini, bahwa sistem bermadhab NU itu yang pertama adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sementara dalam aspek lain, NU menganut mazhab Abu Hanifah, Malik bin Anas, yang mana salah satu masadirul ahkamnya adalah misalnya Abu Hanifah menggunakan istihsan, Imam Malik menggunakan amalu ahlil Madinah. Nah, ini seperti ada kontradiksi atau kontradiksi interminus istilahnya itu. Di satu sisi pakai kias, tapi di sisi yang lain kok menerima istihsan gitu, menerima amalu ahlul Madinah. Padahal dalam sistem beragama NU itu landasan keagamaannya adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Tapi di dalam ruang lingkup yang lebih dalam bermazhab Abu Hanifah, itu Abu Hanifah menggunakan istihsan. Ini perlu ditambah rumusan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau saya yang salah memahami gitu. Jadi yang dimaksud Qiyas di situ apa, Gus? Kalau misalnya kias hamlu maklumin ala maklumin sebagaimana dalam Goya halaman berapa itu? Terima kasih. Jadi yang dimaksud kias dalam rumusan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu gimana? Karena masih ada istihsan gitu kan, ada kontradiksi gitu. Kok kias diterima, istihsan juga diterima gitu. Terima kasih. Semoga Gus Baha paham ya. Ini yang semoga yang nolar itu bukan hanya GR-nya ya, tapi juga ilmunya beliau semoga nolar. Saya persilahkan kepada Kiai. Tidak dijawab gurunya aja cukup. Ini siapa? Abdul Wahid. Yang ini. Husain. Tapi gak cucunya Nabi yang Husain. Karena ini juga Husain ya. Husain juga. Ini Husain. Ya. Kata aja di budaknya. Ini yang jelas ini hari ini benar-benar kacau.
sekacau-kacaunya. Ustadznya bingung, santrinya sudah bingung, sombong lagi. Yang boleh sombong tuh yang sudah ada bingung-bingung. Tapi agak apa-apa, saya maafkan ya. Memang itu satu-satunya cara dia untuk menang gitu. Ya. Saya jawab tadi yang dari Ustadz apa Asrar, itu yang penuh misteri mana Asrar. Asrar itu maknanya kan banyak rahasia, itu terjemahan bebasnya penuh misteri. Nggak tahu punya misteri apa tadi. Tadi tanya gimana yang tentang apa khilah sama apa? Sama nanya ulang, coba ulang. Apa? Begini ya, kitab Sajaratul Ma'arif tadi kutipan Anda tak luruskan, itu tagnya di Sajaratul Ma'arif saya hafal, judulnya itu la yutrakul haqqu li ahdilil batil, ya enggak? Itu mesti persis begitu. Yang kamu tadi pasti tidak persis itu. Saya ini hafal Quran, jadi ingatan saya normal. Terus berhalanya namanya apa? Saya ingat kalau berhala yang di Safa dan Marwah, Isaf dan Nailah. Kamu oh enggak ingat. Enggak ingat apa dah? Gitu kok jadi guru. Bisa. Jadi maksudnya itu mungkin jadi gurunya sah karena muridnya lebih bodoh. Tapi yang enggak sah itu gini loh. Wong kelas gitu kok melawan saya itu loh. Itu sangat nggak sah ya. Jadi ibaratkan saya ini sudah tisen dilawan Elias Pikal, lu bisa mati. Bisa mati. Begini ya, saya ini belajar itu banyak. Selain belajar banyak, saya itu punya hafalan banyak. Jadi penting ya, hafalan itu penting karena itu kias atau tadi misalnya cerita itu bahasa Arabnya kisah. Tapi asalik anil kisah ilal iktibar itu adalah maslaku ahlil akhyar. Itu masyhur itu dawuh ulama. Jadi dari cerita kemudian diiktibar itu maslakul akhyar, manhajnya orang-orang pilihan. Sehingga cerita ini sebetulnya idzoh atau mau idzoh atau kisah ini menjadi iktibar. Dan iktibar masuk yang di antara yang 9 itu. Misalnya begini, sampean guyon di sini. Itu kalau bapak saya masih sugeng, sampean guyon gini dibiarin. Bapak itu pernah sama saya mau manggil santri. Kemudian di kangkang itu baru guyon, itu bapak balik. Kembali ke dalam nggak jadi manggil. Padahal mau manggil karena ada tamu disuruh melayani tamu. Kata bapak gini, Pak kenapa kembali? Santri itu fakir rada duit. Kok iso guyon itu barang mewah. Maka mengganggu itu haram katanya. Wong fakir ngono kok iso seneng itu luar ya. Mengganggu kesenangan orang fakir adalah Makanya kalau sampean GR mengalahkan saya monggo mawon. Karena itu satu-satunya cara sampean untuk merasa apa? Menang. Saya tidak usah merasa menang sudah pasti menang. Merasa tidak merasa sudah menang. Ya coba polling saja. Gus Bah sama Ustaz Asrar alim mana? Saya tidak usah jawab. Saya tidak usah jawab pasti menang saya. Bukan saya yang memenangkan ya memang menang. Buktinya gampang kan? Sampean ngundang saya apa ngundang Ustaz Asrar? Jadi yang angkuh itu sampean bukan saya kan, bukan saya. Nah, jadi iktibar itu maslaku ahli akhyar. Termasuk yang saya kagum dari kitab Sajaratul Ma'arif adalah ketika malam itu ada rapat, dengerin ya, malam itu ada rapat bahwa besok Musa harus ditangkap. Di antara yang rapat itu adalah ada rojulun sing yaktumu imanah yang disebut waqala rojulun min ali fir'aun apa yaktumu imanah. Karena dia ikut rapat, kemudian dia bocorkan ke Nabi Musa ya wajah min aqsal madinati seterusnya itu yang innal mala ya'tamiru nabika. Itu wajah rojulun min aqsal madinati apa? Yas'a. Qala ya Musa innal mala ya'tamiru nabika. Itu si rojul ini pagi-pagi mungkin bukan pagi ya, setelah rapat itu langsung bergegas nemui siapa? Nabi Musa, besok kamu akan ditangkap oleh tentara dan kamu akan dieksekusi. Kamu kok tahu? Saya ikut rapat. Tapi karena dia masih yaktumu apa? Iman. Itu kan cerita ya, kita sepakat ya.
Itu apa? Cerita, kisah. Tapi Imam Izzuddin bin Abdissalam yang punya gelar Sultanul, oh, enggak keliru, Sultanul Ulama. Oh, ini mesti salah gurunya. Sultanul apa? Ulama. Ya. Yang penting kita jangan sampai jadi Sultanul Juhala. Karena ini belum ada presidennya. Raja Wali sudah ada Abdul Qadir. Raja Ulama ada Izzuddin bin Abdissalam. Kayak Raja Bodoh itu terlalu banyak. Makanya kompetisinya